Selamat pagi Bu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bahan. Alhamdulillah baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Kegiatan mengajarnya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Fitri sudah berkenan untuk menjadi guru yang nanti akan saya supervisi. Ini dalam rangka Bu Fitri itu mendukung tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Sama-sama. Jadi sebelum kita melakukan observasi, saya melakukan observasi, bisakah saya sedikit melakukan wawancara? Boleh. Oh iya, ini. Jadi pada kegiatan pembelajaran Bu Fitri nanti, tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai di kelas tersebut? Dalam kelas saya nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu adalah siswa dapat membuat poster secara efektif untuk menyampaikan pesan atau informasi tertentu. Sedangkan tujuan yang kedua nanti adalah agar siswa dapat menyesuaikan desain poster sesuai dengan audiens yang dijangkau. Misalnya apakah itu ditujukan kepada orang yang lebih tua, apa anak-anak, atau mungkin yang lainnya kayak gitu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam menggunakan elemen baik itu desain visual seperti gambar, warna, tipografik atau bentuk tulisan. Kemudian ada 3 tujuan dari nanti yang akan kami tuju. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Fitri ya. Kemudian dari ketiga tujuan itu, adakah area pengembangan yang secara spesifik mungkin nanti dikembangkan untuk pengembangan kompetensi anak didik Bu Fitri? Yang akan kami kembangkan itu adalah dari keterampilan siswa untuk menggunakan desain, baik itu tulisan ataupun gambar ataupun warna dalam pembuatan poster. Nah, nanti agar disesuaikan bagaimana anak-anak dapat mengekspresikan aktivitas mereka itu sesuai dengan bakat dan minat serta atau keinginan anak masing-masing. Oh iya, luar biasa sekali ya. Jadi ini Bu Fitri memang sudah memfasilitasi ya bagaimana anak itu nanti bisa berkarya sesuai dengan minat mereka. Iya, jadi apabila boleh saya tahu, apakah Bu Fitri sudah memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di depan tadi? Strategi dalam pembelajaran nanti kami di kelas, pertama anak-anak adalah dibentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 orang anak. Nah, anak-anak nanti dalam tiap-tiap kelompok itu akan digabungkan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kreativitas masing anak-anak. Contohnya misalkan ada anak-anak yang ingin menggambar desain poster secara tradisional menggunakan alat gambar, buku gambar mungkin seperti spidol, krayon atau water. Nah, itu secara tradisional. Itu nanti akan dikelompokkan di kelompok tersendiri. Contoh mungkin ada di kelompok 1 dan 2. Sedangkan di kelompok 3 nanti ada anak-anak yang ingin mendesain poster menggunakan laptop, bisa menggunakan aplikasi Canva, Corel dan sebagainya. Itu. Yang ketiga adalah ada kelompok yang nanti mendesain poster dengan visual, maaf. Anak-anak ini nanti akan mendesain sesuai dengan gambar, suara, dan gerak. Nah, ini nanti bisa menggunakan aplikasi, bisa TikTok, bisa CapCut dan sebagainya. Begitu bahan nanti strategi dari kami. Luar biasa sekali ya. Jadi strategi yang sudah Bu Fitri siapkan ini, saya rasa ini nanti sudah mampu untuk mencapai ketiga tujuan yang hendak dicapai ya. Strateginya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa nanti. Ya, saya yakin pasti bisa karena sudah terlihat ya dari strategi yang sudah Bu Fitri siapkan. Nah, kemudian pada hari apa ya saya nanti bisa melakukan observasi di kelasnya Bu Fitri? Kebetulan untuk materi pembelajaran yang berhubungan dengan poster nanti bisa mengikuti di jam pelajaran kami di hari Jumat tanggal 8 November 2024 di kelas 8C jam ke-3 dan ke-4. Begitu Bu Han? Ya, hari Jumat ya di kelas 8. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Sampai jumpa nanti ketika saya mengobservasi Bu Fitri. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar. Amin amin. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat
beraktivitas kembali. Sama-sama, terima kasih kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, semuanya sehat? Sehat. Kemarin gimana jawabnya kalau saya tanya, Bu Fitri menanyakan kabar? Apa kabar? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membuat poster. Sebelum kita nanti akan membuat poster, mari kita cek dulu untuk kesiapan belajarnya. Coba keluarkan dulu perlengkapannya, mulai dari buku tulis, buku paket, alat pewarna. Kemudian yang dari kelompok ini kemarin membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Coba angkat HP-nya, coba tunjukkan mana HP-nya. Oke. Kemudian yang lainnya yang manual silakan dikeluarkan. Ada kemarin kelompok yang menggunakan komputer ya? Menggunakan laptop ya? Ya. Ada yang bawa laptop? Enggak. Karena hari ini nggak bawa laptop dan satu kelompok itu hanya ada satu, berarti Bu Fitri hanya bisa meminjamkan satu laptop. Untuk sini ya. Nah, ini kelompok sini. Nah, sudah bisa menggunakan aplikasi toh? Itu udah lu pinter. Arif. Hah? Apa? Baik, kita siapkan dulu perlengkapannya. Baik ya. Baik anak-anak, hari ini petugas piketnya siapa yang piket ya? Piketnya siapa? Papan tulisnya bisa dihapus dulu nak. Bu Fitri bisa minta tolong. Yang rapi. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, nanti kalian dapat membuat poster yang efektif, yaitu untuk menyampaikan pesan atau informasi tertentu kepada khalayak atau masyarakat yang banyak. Tujuan yang kedua dalam pembelajaran kali ini adalah yaitu kalian menyesuaikan, yaitu desain poster sesuai dengan audien ataupun masyarakat yang ingin dijangkau. Apakah poster itu nanti kalian tujukan untuk anak-anak, ataukah orang dewasa, ataukah remaja, dan sebagainya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga kali ini adalah agar kalian nanti dapat mengembangkan keterampilan menggunakan elemen desain visual ataupun gambar, warna ataupun bentuk huruf yang akan digunakan di dalam ya membuat poster. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, nah Bu Fitri ingin mencoba mengingatkan kalian. Nah, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Apa itu yang dimaksud dengan poster? Apa yang bisa? Apakah poster? Ada yang bisa jawab? Poster apa? Afita? Lupa. Angkat tangan yang keras. Ya, Mbak. Angkat tangan. Ananda? Angkat tangan dulu. Iya, yang keras. Oke. Yang keras suaranya. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan.
Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa poster atau iklan. Tepuk tangan buat Ananda Afita. Ayo jangan pelit-pelit untuk tepuk tangan. Baik, sebelum kita belajar kita harus breaking dulu ya. Dalam hitungan ketiga nanti semua berdiri. 1, 2, 3. Ya berdiri dulu. Siapkan satu bolpen yang ada di tengah. Satu pulpen sudah. Sebelumnya tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Baik, coba dengarkan Bu Fitri. Sakit pegang apa? Sikut. Konsentrasi. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oke. Ulangi sekali lagi. Oke. Ulangi. Berdiri. Gerak. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. 2. 1. Sakit. Sikat. Sakit. Sikat. Baik. Baik. Semuanya di tempat duduk siap gerak. Baik. Baik anak-anak, sekarang silakan keluarkan alat yang ingin digunakan untuk membuat poster. Kemarin Bu Fitri sudah menghimbau kalian, mengingatkan agar membawa satu alat gambar seperti krayon. Ya, kemudian buku paket. Kemudian alat tulis, pewarna, laptop, HP. Anak-anak yang hari ini menggambar poster secara tradisional atau menggunakan gambar angkat tangan. Berarti ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang menggunakan HP angkat tangan. Nah, yang menggunakan laptop berarti kelompok sana angkat tangan. Oke. Sekarang silakan kalian menggambar poster. Dia nggak punya buku gambar. Keluarkan buku gambarnya. Sudah, ada yang perlu bisa dibantu sama Bu Fitri. Sekarang silakan mendesain posternya. Nah, ini berarti tinggal melengkapi. Ayo. Boleh. Ini toh. Ini sudah. Lah ini ada buku gambar ini. Iya, situ ada gambarnya juga. Oh, mana? Kemudian dikasih satu ya lembaran ini ya untuk mengerjakan. Masnya bawa buku gambar ya? Oh, ketinggalan. Ini minta dulu lah ya. Bisa dibagi 2 ya. Nanti kamu presentasi ya. Jangan pulang. Sini. Kamu harus terima kasih pada temanmu yang sudah berbagi. Bilang apa? Ayo kerjakan. Ya, thanks you. Anak-anak silakan menggambar poster sesuai bakat, minat, dan keinginan kalian. Bisa ini diwarnai lagi loh. Tulisannya bisa kamu tambahin lagi biar lebih menarik. Atau ini warnanya di bloknya. Di blok. Enggak apa-apa, tugas misalnya yang penting ada. Lah ini kan tinggal diwarnai. Ini tinggal diwarnai, mungkin ini merah, kuning, hijau, ininya biru, ininya merah. Enggak apa-apa, ayo dilanjutkan. Ya.
Dikasih mesin nggak apa-apa. Lanjutin. Dilanjutkan aja. Yang penting kamu kelihatan di dalam Saya nggak punya di dalam gambar sini mengeluarkan buku tulisnya ya. Berarti nggak gue. Ya teman-teman. Sini aja nih, lanjutkan sih nggak apa-apa. Ini dilanjutkan sih nggak apa-apa ya. Ada yang mengalami kesulitan? Desain Canva bisa pernah? Canva. Kamu punya CapCut nggak di rumah? CapCut. Saya pakainya Alikumos itu. Beda. Ternyata nggak bisa. Kemarin ada downloadan ya. Nanti kamu buka ini aja ya. Nanti kamu ini aja ya, presentasi. Nanti ini aja ya. Anggap aja kamu ini memainkan ini aja, nanti seolah-olah kamu nih sini gabung sini, lihat ke sana. Ya konsultasi ya, bisa ini kamu mendekat sini, Faisal juga mendekat ke sini nggak apa-apa. Nah ini namanya poster, ini kan juga poster ya, ini juga namanya posternya sih. Ini yang berupa poster audio visual, jadi ada gambar, ada gerak, dan ada lagu. Bisa melalui aplikasi Canva atau bisa menggunakan apa namanya TikTok, Canva, CapCut. Kalau kamu punya tempat suka edit video kan, bisa kan nanti membuat kayak ini. Terus Evan mungkin bisa membuat presentasi yuk, bisa presentasi bisa. Nanti siapa yang biasanya presentasi nih? Anu Ika Kela nih. Sudah enggak? Ada yang perlu dibantu? Nah ini mau bikin iklan apa? Saus tomat. Hah? Tulisannya agak lebih besar. Ini kan area ini kan masih kosong toh. Ini masih kamu bisa gunakan untuk menulis area tulisan. Nah, kalau kamu cermati seperti ini, bahasa Indonesia satu dari jenis hurufnya yang beda ya. Antara jenis huruf ini dan ini dengan jenis huruf yang ini kan beda. Warna, gambar-gambar yang menarik. Bisa. Semua warnanya full color, jaga kesehatan begini. Tapi 2 kali sehari, fokus ini. Mungkin ini ada diwarnai lagi biru atau apa, full color kalau bisa seperti ini. Tulisannya mungkin bisa lebih besar lagi dipertebal, dibikin double ISO. Nah nanti kan bisa diisi, dibuat double lagi, double tulisannya bisa. Sudah? Mana? Ini pekerjaannya yang kemarin? Sudah? Ya, langsung diberi warna color aja. Ini hampir sama, ini sama. Ini tulisan harusnya lebih mencolok. Nah ini yang namanya poster adalah dengan cara tulisannya warna-warni berbeda hurufnya dari satu bisa menggunakan jenis huruf yang berbeda antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Contohnya kayak ini ya, ini bahasa Indonesia, antara tulisan ini dengan ini sudah beda besarnya, baik itu jenis ukurannya, pewarnaannya, jenis huruf, dan ini berbeda. Atau mungkin kalian bisa melihat yang di sini. Nah, ini sudah bermacam-macam, ukurannya juga berbeda.
pewarnaannya juga berbeda, ada putih, hijau lah ini. Jadi nggak monoton, harus ini bisa warna-warni. Nah, itu. Terus ini juga mungkin bisa mungkin bloknya biru karena langit, atau kamu gambar awan biar lebih menarik lagi. Ini ada organik, anorganik. Ada satu lagi yang apa ya? Yang seperti untuk pecahan kaca itu bisa lagi ditambah lagi. Terus ayo buat melalui Canva. Ya, Canva. Canva bisa Canva, bisa CapCut. Audio video ya boleh. Jadi kalau kamu atau CapCut ya boleh. Ya, itu. Nanti usahakan hari ini untuk jadi. Mungkin ada bisa yang dibantu sama Bu Fitri. Afita, nah ini dia. Nah, kamu kan tinggal tambah kalimat yang sesuai dengan ini, mulai dari bentuk huruf. Nah, gunakan, biasanya kalau poster itu kan menggunakan jenis huruf yang berbeda. Besarnya huruf juga berbeda. Pewarnaan huruf yang berbeda. Mungkin per kata itu warna apa, tiap kata atau tiap kalimat menggunakan yang berbeda itu boleh. Nah, ini juga Afita. Terus, ini sudah, mana gambarnya? Bisa saling kerjasama dengan teman ya. Bisa. Atau mungkin Afita sama ini satu HP untuk diskusi berdua. Ini berdua kelompok. Karena ini adalah perjatim kelompok, berarti ini saling menunjukkan, saling ada interaksi. Jadi nggak kerja sendiri-sendiri, kamu sibuk dengan HP-mu sendiri, nggak boleh. Ini empat anak ini harus saling berinteraksi. Nah, contoh ini ya, dalam pembuatan poster di buku ini, nah ini anak-anak, kamu cermati ya. Di dalam contoh ini, nah misalkan ini pewarnaan hurufnya udah berbeda dari satu dan satunya. Jenis hurufnya berbeda, yang ini gede banget. Yang ingin kamu tonjolkan di dalam poster kamu itu apa? Berarti kamu ingin mengangkat temanya apa, kemudian apa itu, berarti tulisannya, nah otomatis yang harus ini. Karena ini tujuannya adalah untuk memperluas penjualan, berarti tulisannya ini. Nah, selain itu ada keterangan, ini sudah berbeda lagi. Kemudian ada dilengkapi gambar yang menarik, yang tentunya sesuai isinya dengan poster, gitu ya. Nah, coba mungkin bisa menggunakan Afita, coba untuk saling kerjasama. Yang kamu bisa geser ke sini, nah, untuk mendekat satu desain poster saja ya. Satu kelompok ini bisa satu desain poster. Enggak, kan berkelompok. Atau 2 orang bisa nanti. Boleh. Yap. Tapi jangan santai. Sudah? Geser dulu ya? Geser dulu. Boleh. Kita punya laptop. Enggak boleh. Yo, enggak boleh. Pengen laptop. Kamu harus bawa dari rumah. Itu. Wes kerjakan milikmu sendiri. Ayo, kamu tadi sudah tak fasilitasi ini loh. Kamu nggak bersyukur. Yang ada nggak apa-apa. Bikin sendiri. Ayo coba. Sudah? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Coba kamu cermati gambar poster. Apa sih poster? Kamu cermati di sini.
Nah, coba kamu cermati. Poster di sini coba dicermati. Berarti ini ada satu jenis huruf. Jenis hurufnya berbeda, besarnya huruf berbeda, warnanya pun berbeda. Nah, ya toh. Ini ada warna merah. Saya kirim sendiri. Lupa. Macet tuh. Lupa kayak macet tuh. Aduh, kalian. Anak-anak sambil kalian mengerjakan, harusnya biasanya Bu Fitri mengabsen di awal ya. Nah, ini sambil cek kehadiran kalian ya. Mohon nanti yang Bu Fitri panggil angkat tangan. Adakah teman kalian hari ini yang nggak masuk anak-anak? Siapa? Oh iya, Rega kemana Ananda Rega? Anak-anak, kita doakan agar Ananda Rega cepat sembuh dan bisa kembali di tengah-tengah kita mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Anak-anak ada yang mengalami kesulitan dalam membuat poster? Kelompok mana?
Anak-anak dalam membuat poster ya, yang harus kalian perhatikan pertama itu adalah satu, yaitu adalah tentang isi. Isinya adalah menyampaikan pesan. Yang kedua, ini desain. Desain. Ini sesuai dengan audien. Atau masyarakat. Yang ketiga, yang harus kamu perhatikan mulai dari tipografi atau bentuk huruf. Kemudian ada warna, pewarnaan. Gunakan warna yang menarik. Menarik atau mencolok. Yang ketiga, ini ada desain. Tentu saja harus sesuai dengan isi. Apa? 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 Pulpanya hilang tuh. Pulpanya hilang, cari lagi. Jatuh mungkin di bawah, coba dicari. Nanti deh. Tolong dipinjami dulu. Nah, pekerjaanmu mana? Bajumu kelihatan oleh nggak dimerapikan ya, nggak dimasukkan. Ayo rapikan dulu ya. Sudah ketemu? Duduk yang bagus, duduk yang rapi. Ayo bajunya dirapikan dulu loh. Bajunya dirapikan dulu. Nah, dirapikan. Sudah ketemu? Dipinjemin dulu loh, kalau bawa dulu. Sudah. Bingung warnanya apa? Ya terserah kamu, suka-suka kamu. Ini kurang kontras karena latarnya biru, tulisannya biru kan nggak kelihatan. Biru dengan merah, mungkin biru dengan oranye. Nah, pewarnaan harus kontras. Ini tulisannya biru kan nggak kelihatan, ya kan?
Lah. Sudah nih. Bisa fokus nih kerjaannya. Ayo, pewarnaan bisa diganti, bisa ditebeli lagi menggunakan pulpen atau spidol biar. Nah, ini kasih warna hitam yang sebelah sini. Mana tuh? Contoh, ada spidol nggak? Mungkin ini kan lebih mencolok untuk huruf. Ini loh. Silakan ditebali, ada spidol nggak? Ya. Ada spidol nggak di sini? Pakai pulpen ya? Pakai pulpen. Sudah. Sudah. Bisa. Kita jalanin. Aisyah, jangan tidur, Len. Nanti kelompok ini yang mau presentasi kelas berapa? Siapa? Evan. Sampai saya. Iya. Sama saya. Ya, nanti ini dari kelompok nanti dihafalkan. Pras dulu. Itu kami dari kelompok berapa ya? Ini dari kelompok 4 aja ya. Ya. Jessica, Evano yang bagus. Hah? Evano. Poster. Enggak iso. Misalnya posternya Bertema terakhir. temanya apa itu? Bersatu Masa depan bangsa. budaya. Faisal, jangan tidur Iya. boleh di kamera nggak terlihat tidur. Bak buku persaudaraan dan Tuh, ya, untuk kelompok kami gunakan desain kami gunakan desain audio visual menggunakan Canva. apa ya, TikTok itu kan ya, ada TikTok. Iya. Ada TikTok dengan menampilkan ya, satu gambar, dua gerak, Ini warna. suara. Enggak ada suara. Ada suaranya di sini kan. Nah, itu. Ya, ini dulu. Kan ada suaranya. Ya. Ada suara kan? Nanti sampai setengah 12, kurang 20 menit lah. Sudah selesai anak-anak? Ada yang masih mengalami kesulitan? Suara ini
poster yang di kelompok 4. Terima kasih. Dengan anggota kelompok 4 dengan ini sebutkan. Nggak tahu, nanti lupa di depan. Disebutkan Faisal, ini sebutkan ya. Tolong ini nanti dibaca. Kamu bisa latihan untuk presentasi. Ayo, oke. Kerjakan dulu. Kamu bisa mengerjakan, bisa memberikan warna. Ya, tolong ini nanti diwarnai. Kemudian tulisannya menggunakan tulisan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian bisa masukkan suara. Gambarnya gerak, bisa diberi notifikasi gerak. Nanti kalau ada kesulitan bisa ini. Untuk Faisal bisa lebih merapat ke sini. Nah, kamu presentasikan. Udah. Gigimu putih sekali. Birunya nggak ada dok ini. Birunya ini. Mana? Ini sudah bagus. Cuman di sini harusnya lebih diwarnai lagi. Ini sudah menggunakan tulisan yang sudah berbeda. Bentuknya hampir sama. Jadi ini sudah menggunakan besarnya, ukurannya ini dengan ini hampir sama. Harusnya masih ada ukuran yang berbeda, jenis urus yang berbeda, seperti itu pewarnaan yang menarik. Ini gambar apa? Dunia. Bisa. Buku adalah jendela dunia. Ini harusnya ada spasi. Seperti ini, spasinya masih kurang. Bacalah bukumu dan perbanyak ilmumu. Mu-nya harusnya menggunakan huruf kecil, karena M menggunakan huruf besar. Ini adalah untuk biasanya sapaan yang paling tinggi, biasanya kepada Tuhan atau apa. Anak-anak, siapa ini? Lesti sama ini. Nah, kalian bisa agak mendekat ke sini. Nah, mendekat ke sini, karena ini nanti satu kelompok satu gambar. Gambar aja. Sudah jadi dok, yang ini, yang mana yang akan nanti dipresentasikan? Milihnya apa tuh? Hah? Mana? Yang ini? Ini loh Bu. Lagi udah jadi, ini apa ini? Itu kata-kata nih. Mana? Apa? Sepuluh menit lagi ya, nanti tiap-tiap kelompok bisa presentasi ke depan, atau salah satu semua kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil poster yang dibuat. Bagus, gimana? Coba nak bawa sini. Belum di-set. Ya nggak apa-apa, saya sebentar. Ini ya, contohnya. Nah berarti ini apa? Pewarnaannya sudah bagus. Pewarnaannya udah bagus ya. Ini kalimatnya juga maknai bumi kita menjaga. Nah ini juga sudah menggunakan tulisan yang berbeda-beda.
presentasinya. Bisa siapkan kertas. Kertas ada nggak? Sini saya tuliskan ini. Siapa nanti yang akan presentasi? Semua satu kelompok. Apa itu? Maju ke depan. Pertama adalah salam. Ini nanti berarti. Kami dari kelompok 1 ya beranggotakan siapa aja? Anastasia, Revika, Apa? Mei, Akan Oke, ini akan mempresentasikan. Coba sini. Anggap aja aku namanya akan mempresentasikan hasil dari hasil gambar poster. Ini hasilnya kan itu kan tema lingkungan. Iya, kami menggunakan nanti yang untuk presentasi itu loh ya. Menggunakan apa itu media gambar itu manual. Di sana berarti kan ini posternya yang ini tuh nanti. Nah, nanti kamu jelaskan nih, untuk ini berarti kami menggunakan jenis huruf yang berbeda. Satu, gunakan jenis huruf yang berbeda. Yang jadi nanti kamu kan jelaskan ini toh. Ini kan jenis hurufnya kan sudah berbeda. Besarnya, ukuran hurufnya, berarti ada jenis dan ukuran huruf. Gambarnya juga ini sudah menarik sesuai dengan tema. Temanya kebersihan atau gambarannya ini cocok nggak? Iya. Mbak, ini bisa dilanjutkan ini tulisannya. Yuk diwarnai lagi dengan hitam semuanya, blok ini. Dengan ukuran huruf yang beda. Dan gambar poster yang mendukung tema tentang kebersihan. Nah, terus ini demikian. Langsung tolong dihafalkan ya. Nanti ini disebutkan satu-satu. Saya Natasha. Bawah boleh. Bawah ini boleh gambarnya nanti yang di bawah. Suaranya nanti agak jelas. 5 menit lagi presentasi ya.
Kelompok mana yang sudah siap bisa angkat tangan untuk presentasi? Satu kelompok maju semuanya, satu kelompok maju semuanya nanti ya depan. Ini sudah jadi? Mana karyanya? Berarti nanti kalian mempresentasikan pertama adalah pengenalan diri dulu. Assalamualaikum. Mengenal diri kami dari kelompok 3 ya, ini dari kelompok 3 ya, dengan anggota si A, si B, si C dan sebagainya. Nah nanti setelah itu kami mendesain menggunakan ini, nanti ditunjukkan ke kamera. Oh ini hasilnya, ternyata ini kami menggunakan temanya tentang kebersihan lingkungan. Temanya kebersihan, itu gambar sudah sesuai, tulisan huruf sudah sesuai, pewarnaan itu sudah menarik. Ini lebih baik menggunakan, harusnya selain hijau bisa tulisan apa? Oranye, apa lebih kontras dengan gambar. Ini tulisannya bisa diedit nggak? Nggak bisa. Bisa. Mungkin warnanya. Warnanya diganti. Oranye dan hijau. Ini bisa oranye, hijau, atau oranye, hijau. Sudah. Baik anak-anak, tadi ada kelompok yang sudah jadi, kelompok 4 kayaknya ingin mempresentasikan hasilnya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Oke, ayo kelompok 4, laptopnya di bawah. Ayo ke sini semuanya. Ayo kelompok 4, semangat. Nah, ya. Laptopnya di bawah. Ya. Ya, hasilnya di bawah. Nah, sudah. Oke, coba sini. Ini ya. Nanti ditunjukkan ke teman-teman. Ini hasilnya kayak gitu. Nanti ini di set. Ini yang pegang. Siapa yang mau presentasi? Oh, berarti yang pegang ini aja. Ya. Ya, mulai dari salam dulu ya. Ya, yang keras ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditunjukkan gambarnya seperti apa ke teman-teman. Nah, itu dia. Coba kalian cermati anak-anak. Ini adalah contoh poster yang menggunakan audio visual. Mereka ada suaranya nggak sih? Ada. Nah, dengar nggak? Nggak. Oh, kecil ya. Kita ulang ini. Nah, suaranya kecil ya. Nah, tepuk tangan bagi kelompok 4 yang sudah bisa mendesain. Nah, siapa yang pengen bisa mendesain kayak gini? Ada yang pengen kelompok lain? Nah, oke, sudah bisa ditutup dengan salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, aplaus untuk kelompok 4. Ya. Kelompok mana yang sudah? Enggak apa-apa, harus kasih ganti. Kelompok 3 siap ya yang menggunakan HP. Mari kita lihat
Ayo untuk kelompok 3 tadi menggunakan HP-nya temannya. Ayo, silakan untuk kelompok 3 untuk maju. Ini nanti kelompok 1. Sudah. Salam dulu. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saya bernama Hanifah Salahadi. Di sebelah saya Sita Putri akan mempresentasikan itu mendesain poster menggunakan aplikasi apa? Nah, menggunakan aplikasi apa? Canva. Coba ditunjukkan hasil desainnya. Nah, bagus nggak ini anak-anak? Bagus nggak? Coba kalian cermati. Ya, ini coba dijelaskan hasilnya tadi seperti apa? Tentang lingkungan hidup. Ya. Bagaimana? Apakah penggunaan warnanya sudah kontras anak-anak? Sudah sesuai atau belum penggunaan warna? Oh, enggak kelihatan, HP-nya enggak kelihatan, Mbak. Ya. Ya, antara gambar dengan isi sudah sesuai? Sudah. Warnanya menarik, ya. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus anak-anak. Nah, bisa kembali ke teman. Terus kelompok 1. Iya, seperti ya. 1 kelompok semuanya. Yuk. Nah. Agak ke tengah aja. Agak ke tengah. Nah, agak ke tengah. Ayo, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menggunakan akan mempresentasikan hasil gambar pada hari ini. Bertemakan lingkungan. Kami menggunakan media gambar tradisional. 1. Gunakan jenis huruf yang berbeda-beda. 2. Ukuran. Tunjukkan gambarnya. Dan gambar poster yang mendukung sesuai tema tentang Gambarnya dibuka. Gambarnya dibuka. Coba kalian cermati anak-anak. Gambar tradisional yang dibuat teman kalian. Apakah gambarnya sudah sesuai dengan tema anak-anak? Ya. Bagaimana penulisan hurufnya? Sudah jelas dan cukup menyolok untuk digunakan? Oke. Bu Fitri tanyakan, untuk gambar poster yang digambar temanmu itu ditujukan untuk kepada siapa? Semua orang, semua usia ya, untuk umum. Baik, bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena kita sudah di penghujung acara, nanti kita bisa sambung di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup ya,
Ada beberapa dari Bu Fitri tadi yang apa yang kalian ketahui dengan poster? Apa yang kalian ketahui tentang poster? Oke, bersama-sama apa yang kalian ketahui tentang poster? Iya, plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman dalam bentuk gambar dan tulisan yang mencolok dan menarik. Di sini kalian sudah bisa membuat poster masing-masing anak ya. Baik, baik anak-anak. Saya kira ada pertanyaan dari anak-anak. Ada yang ingin disampaikan? Baik, baik anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan semangat yang baru. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Fitri, tadi saya sudah mencoba mengamati pembelajaran yang dilakukan Bu Fitri di kelas 8C. Nah, apabila Bu Fitri berkenan, bolehkah saya melakukan percakapan praobservasi? Boleh, silakan. Jadi dari pembelajaran yang sudah Bu Fitri lakukan tadi, apakah itu sudah tujuan daripada pembelajaran yang Bu Fitri sampaikan kemarin itu sudah bisa dicapai secara maksimal? Kalau dari tujuan pembelajaran, kalau disampaikan secara mungkin target secara sempurna kayaknya belum ya, tetap masih ada kekurangan di sana sini. Jadi masih ada beberapa kendala yang kami hadapi. Jadi ada beberapa tujuan yang mungkin belum tercapai. Jadi ada beberapa tujuan yang belum tercapai ya. Nah ini kira-kira apa ini Bu Fitri yang membuat istilahnya itu tujuannya kok belum bisa tercapai, itu kira-kira apa? Ada beberapa kendala. Yang pertama itu adalah faktor dari beragam tingkat kemampuan siswa. Siswa itu dalam menggambarkan memiliki kemampuan yang bervariasi, mulai dari yang sangat terampil dan ada yang masih dalam kesulitan. Walaupun mungkin kami sudah berusaha untuk mengelompokkan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, tapi tetap masih ada yang demikian ya, masih ada kendalanya. Kemudian siswa yang kurang terampil ini kadang juga merasa kesulitan dalam mengikuti materi, atau kadang juga merasa kurang antusias karena mungkin dan apa itu mungkin juga karena faktor karena aku masih belum menguasai materi ini, jadi kurang antusias dalam menggambar. Sementara siswa yang lebih mahir itu mungkin merasa kurang tertantang dalam menerima materi ini. Kemudian juga ada kendala, yaitu ada dari terbatasnya waktu. Jadi dalam menggambar poster itu memerlukan waktu dan perhatian yang sangat detail. Apalagi jika siswa ini harus menyesuaikan hasil kerja mereka dengan tema yang ditentukan. Nah, ini kendala ini adalah dari waktu yang terbatas untuk menyelesaikan tugas, itu bisa menjadi kendala terutama bagi siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkreasi. Di sini juga ada siswa yang mungkin dalam menggambarnya itu sangat antusias atau cepat atau bagaimana. Jadi untuk waktu yang segitu itu kurang. Ya gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi, berarti dari kemampuan anak itu ya, dari kemampuan anak, kemudian mereka itu ada yang antusiasnya kurang, kemudian itu ada waktunya itu apa istilahnya kurang juga gitu. Jadi dari kendala-kendala yang sudah Bu Fitri ini sampaikan ini, apa yang membuat mereka itu seperti itu, istilahnya itu apa yang membuat mereka itu kemampuannya kurang ini
di apa istilahnya itu kenapa gitu. Kemudian apakah Bu Fitria ini nanti juga sudah punya solusi untuk apa, kan tadi sudah disampaikan ya tujuannya seperti itu, ternyata belum bisa mencapai secara maksimal karena ada kendala-kendala seperti ini. Nah, apakah nanti Bu Fitria itu juga sudah menyiapkan istilahnya itu tindak lanjut dari kendala tersebut? Yang seperti yang kami sampaikan tadi, mengapa? Karena kemampuan anak yang berbeda. Bagi anak yang mungkin senang menggambar atau memiliki kemampuan lebih, maka dia akan mungkin dan menguasai materi, itu akan lebih senang ya dalam menggambar. Kemudian waktunya juga relatif mungkin dengan durasi yang mungkin 1 jam atau 2 jam pelajaran itu kurang. Tapi bagi mereka yang mungkin kurang memahami materi atau bahkan kesulitan dalam menggambar, untuk waktu itu mungkin terasa lama. Kemudian juga untuk solusi ya untuk dari tingkat kemampuan siswa ini, saya berusaha menyediakan tugas atau tantangan tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan yang lebih. Jadi bagi siswa yang mungkin lebih mahir ini akan kami berikan tugas tambahan sesuai dengan kemampuan atau bakat minatnya anak tersebut. Sedangkan bagi anak yang memiliki kekurangan atau kurang dalam kemampuan, insya Allah kami memberikan dukungan yang lebih banyak bagi siswa tersebut. Termasuk juga untuk tadi ada kendala di waktu, ya bagi waktu. Solusinya adalah mungkin memberikan waktu tambahan atau mungkin mengatur jadwal ulang dalam beberapa sesi agar siswa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas dengan maksimal. Solusinya seperti itu. Bu Fitri itu juga sudah menyiapkan tindak lanjutnya seperti apa supaya memang tujuan yang hendak dicapai itu bisa tercapai secara maksimal. Jadi berdasarkan apa yang saya amati kemarin ya, saya melihat kelas Bu Fitria itu sudah lumayan, istilahnya anak-anak itu kemarin itu saya perhatikan itu sudah sibuk, mereka itu sudah sibuk dengan pekerjaan mereka karena kan menggambar ya. Saya mengamati katakan itu mereka itu sudah menikmati, tiap-tiap kelompok itu juga sudah ada kolaborasinya, ada yang menggambar di buku gambar, ada yang memakai HP menggunakan Canva, kemudian ada yang membuat video. Nah di masing-masing kelompok ini kemarin itu saya perhatikan itu mereka itu juga sudah berkolaborasi di kelompoknya masing-masing, itu sudah bagus sekali ya. Jadi ada apa istilahnya murid yang satu bertanya ke murid yang lain, karena kan meskipun mereka itu sudah mengerjakan sendiri, otomatis kan mereka itu terkadang masih butuh bantuan dari temannya. Nah kemarin saya lihat itu sudah banyak siswa yang memainkan peran mereka. Bagaimana kita itu kalau belajar itu seperti apa itu sudah bertanggung jawabnya. Kemudian selain itu dari awal sampai akhir itu saya banyak mengamati budaya positif yang Bu Fitri terapkan di kelas, mulai PSE-nya juga. Kemarin itu Bu Fitri itu menyiapkan kelas dulu, bagaimana anak itu supaya siap, ready untuk mengikuti pelajaran. Bagaimana Bu Fitri ini juga memanggil anak itu dengan ayo nak, itu yang menurut saya itu juga istilahnya itu kayak menyentuh lah, istilahnya itu kayak tidak ada gap lah, maksudnya itu kasih sayang itu sudah terpancar di situ. Kemudian kemarin itu juga Bu Fitri itu banyak mengapresiasi anak ya, kemudian itu juga mengajarnya itu juga penuh motivasi. Bu Fitri kemarin itu juga sudah keliling-keliling menanyai masing-masing kelompok apa yang mereka butuhkan, Bu Fitri juga sampaikan. Kemudian Bu Fitri itu juga sudah memfasilitasi mereka untuk menjalankan tugas itu sesuai dengan yang diminati mereka. Saya ingin pakai Canva, sudah Bu Fitri fasilitasi. Ingin menghasilkan produk pakai buku gambar, sudah juga difasilitasi. Kemudian kemarin itu juga sudah ada yang menggunakan laptop, dan itu luar biasa sekali bagi saya ya. Kemudian kemarin itu juga Bu Fitri itu sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin itu berdiferensiasi produk ya. Jadi sudah saya lihat anak-anak itu memang menghasilkan produk yang berbeda-beda setiap kelompok. Di akhir
pembelajaran kemarin itu saya juga sudah melihat anak itu mempresentasikan hasil karya mereka ya. Meskipun kita tahu ya hal itu memang belum sempurna, tetapi kita bisa melihat dari keberanian anak, kemauan anak itu untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya, mulai dari mengerjakan mandiri dan berkelompok tadi, kemudian mempresentasikan di hadapan teman-teman mereka. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan sudah mendapatkan umpan balik juga dari itu ya. Jadi kemarin itu saya amati sudah cukup luar biasa, dan mudah-mudahan nanti apa strategi yang sudah Bu Fitri siapkan tadi nanti bisa menambal, istilahnya menambal kekurangan-kekurangan, atau tadi karena kan memang tujuannya belum bisa tercapai maksimal ya, itu bisa menutup juga bisa tujuannya nanti bisa tercapai. Amin, insya Allah. Terima kasih bimbingannya, motivasinya Mbak Han. Ya, terima kasih juga ya kita sudah berkenan ya untuk saya observasi di mana jenengan itu juga guru inspirasi saya. Maksudnya saya itu juga melihat banyak dari jenengan itu apa istilahnya itu on fire terus, kalau mengajar itu on fire terus, kemudian jenengan itu juga sudah ketika pembelajaran itu memang disiapkan itu benar-benar. Kemudian yang saya lihat dari jenengan pribadi itu memang disiplinnya itu juga luar biasa kepada anak. Terima kasih ya. Sama-sama.